Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas pendidikan agama Islam C, akan mempresentasikan materi mengenai ijtihad. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Widyawati dengan NPM 20 340 3048. Kemudian yang kedua ada Silpa Novia Wildani dengan NPM 20 340 3058. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Pipit, dengan NPM 20 340 3064. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Silpa. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ijtihad. Secara etimologi, kata ijtihad berasal dari kata al-jad, al-jud, yang memiliki arti al-taqot, yang artinya kesulitan dan kesusahan, dan juga al-masyaqot berupa suatu kesanggupan atau kemampuan. Karena itu, ijtihad menurut ahli bahasa ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat. Secara terminologi, sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahra, ijtihad yaitu pengerahan segala kemampuan seorang ahli fikih dalam menetapkan istinbat hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia dari dalilnya secara terperinci, satu persatu. Ijtihad merupakan suatu kebutuhan yang senantiasa diperlukan pada setiap waktu. Eksistensi syariat Islam tidak bisa terlepas dari adanya peranan ijtihad para mujtahid yang senantiasa menjadi jalan solusi persoalan yang dihadapi umat Islam. Selama manusia hidup dan berada di dalam naungan Islam, selama itu pula pintu ijtihad selalu terbuka. Lalu yang kedua, yaitu urgensi dan dasar hukum ijtihad. Semua hal yang berhubungan dengan perbuatan muslim harus sesuai dengan nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi, Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan seluruh persoalan manusia secara terperinci dan spesifik. Kadang-kadang, dua sumber pokok ajaran Islam ini hanya menjelaskan landasan, prinsip, atau hal-hal pokoknya. Maka dari itu, disinilah peran pentingnya ijtihad dalam menghadapi persoalan hidup umat Islam. Adapun mengenai fungsi ijtihad, Abdul Wafi Has menjelaskan di antaranya. Yang pertama, fungsi al-ruju atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, fungsi al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh para ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Ijtihad sebagai upaya untuk menemukan hukum tentang sesuatu masalah yang belum dijelaskan secara khusus dalam sumber ajaran pokok Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, merupakan kegiatan yang tidak terhindarkan, bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta syariat dan oleh Rasul-Nya. Landasan dan anjuran ijtihad ini didasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Adapun beberapa dasar hukum ijtihad diantaranya, yang pertama, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105. Yang kedua, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 83. Lalu, ada beberapa hadis yang juga merupakan dasar hukum ijtihad. Lalu yang ketiga yaitu metode ijtihad dalam istinbat atau penetapan hukum. Dalam konteks ini, ijtihad tujuannya adalah menemukan kepastian hukum terhadap perbuatan muslim yang dikenai hukum syara berdasarkan Al-Quran dan Hadis.
Maka metode bisa dipahami sebagai serangkaian cara yang harus dilakukan seorang mujtahid untuk menemukan tinjauan hukum syara'nya. Ada 4 sumber atau metode hukum yang disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Selebihnya yaitu istihsan, istishab, masali al-mursalah, urf, syar'u man qablana, mazhab sahabi, dan syaz al-zari'ah. Berikut ini adalah metode-metode di dalam ijtihad. Metode yang pertama yaitu ijma. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Ijma yaitu kesepakatan atau persetujuan para ulama atau mujtahid terhadap penetapan sesuatu berdasarkan hukum syara. Lalu metode yang kedua yaitu metode qiyas. Qiyas yaitu menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan pada nas Al-Quran dan hadis secara jelas, dengan menghukumi perbuatan tersebut dengan sesuatu yang sudah ada pada nas karena memiliki kesamaan dari segi ilat atau alasan hukum atau dasar, syarat, dan sifat hukumnya. Kemudian, metode yang ketiga yaitu istihsan. Istihsan secara etimologis adalah menganggap sesuatu baik atau mencari kebaikan. Secara istilah, istihsan adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada satu sebab yang dipandang lebih kuat. Lalu, metode yang keempat yaitu masalih al-mursalah. Masalih al-mursalah yaitu menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfaatannya sesuai dengan tujuan syariat. Tujuan syariat di sini yang paling pokok adalah 5 tujuan pokok syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan juga keturunan. Metode yang kelima yaitu urf. Urf secara bahasa berarti budaya atau kebiasaan. Adat atau kebudayaan dalam konteks urf merupakan adat kebiasaan yang dipandang baik menurut akal, dapat diterima oleh fitrah manusia, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis. Metode yang selanjutnya yaitu metode yang keenam, ada istishab. Istishab adalah penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan hukum tersebut. Lalu metode yang ketujuh yaitu zari'ah. Secara etimologis berarti media yang digunakan untuk sampai kepada sesuatu. Zari'ah merupakan perbuatan yang mubah dan pelaksanaannya diizinkan oleh syara karena tidak mengandung mafsadah. Lalu, metode yang selanjutnya yaitu qaul sahabi. Adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Untuk metode yang terakhir yaitu ada metode syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syara yang telah disyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat-umat terdahulu melalui nabi-nabinya yang diutus kepada umat itu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi salam. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Widyawati. Yang selanjutnya yaitu tentang mazhab. Mazhab lahir dari ulama tertentu yang mengeluarkan ijtihad mengenai hukum syara atau fikih yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya sehingga menyebar luas di kalangan umat muslim dan dipraktekannya. Mazhab berasal dari sigot masdar mimi atau kata sifat dan isi makan kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madi jahaba yajhabu jahaban juhuban majhaban yang berarti pergi. Berarti juga al-ra'yu atau pendapat, pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah
atau mengistinbatkan hukum Islam. Sebelum mempelajari mengenai berbagai macam mazhab, sebaiknya kita mengetahui tentang istilah manhaj dan qauli. Manhaj adalah sebuah metode yang dipergunakan seorang mujahid dalam menggali ajaran hukum Islam yang disebut istinbat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan, qauli adalah hasil istinbat yang dilakukan mujahid dengan menggunakan manhaj atau metode tersebut. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas, batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Ada beberapa madhab yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Di antaranya, yang pertama ada madhab Hanafi oleh Imam Hanafi pada 703 sampai 767 Masehi yang mendedukasi hukum-hukum Islam dari sumber-sumber berikut ini. Ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Sahabat, Pendapat Sahabat, Qiyas, Istisan atau preferensi, dan Urf atau tradisi lokal. Yang kedua ada madhab Maliki oleh Imam Malik pada 717 sampai 801 Masehi yang merumuskan sumber hukum Islam diurutkan sesuai dengan tingkatannya, yaitu Al-Quran, Sunnah, praktik masyarakat Madinah, Ijma, Qiyas, tradisi masyarakat Madinah, istilah atau kemaslahatan, dan Urf atau tradisi lokal. Yang ketiga ada madhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i pada 769 sampai 820 Masehi yang merumuskan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, pendapat individual sahabat, Qiyas, dan Istishab atau melanjutkan hukum yang sudah ada. Yang terakhir ada madhab Hambali oleh Imam Ahmad pada 778 sampai 855 Masehi. Sumber hukumnya dengan merumuskan melalui Al-Quran, Sunnah, Ijma, Sahabat, pendapat individu sahabat, hadis doib, dan Qiyas. Dari semua madhab yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa madhab-madhab ini sepakat menerima sunnah sebagai sumber primer setelah Al-Quran sebagai landasan hukum Islam. Tetapi, dari kesamaan terhadap penggunaan sumber primer Al-Quran dan sunnah, tetap menuai perdebatan, khususnya dalam menggunakan kualitas hadis yang digunakan. Perdebatan tersebut antara lain, yang pertama ada dari madhab Hanafi yang mensyaratkan bahwa hadis yang bisa dipergunakan harus masyhur atau dikenal secara luas. Yang kedua ada dari madhab Maliki yang mensyaratkan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan ijma masyarakat Madinah. Yang ketiga ada dari madhab Syafi'i yang mensyaratkan bahwa hadisnya harus sahih. Yang keempat ada madhab Hanbali yang hanya mensyaratkan bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW, bukan maudlu atau palsu. Jadi, hadis yang kesohihannya diragukan tetap dianggap sebagai bagian dari sunnah. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum Islam yang diperdebatkan. Yang pertama ada istihsan dan ijma para ulama yang dipergunakan oleh madhab Hanafi. Yang kedua ada istislah, ijma masyarakat Madinah beserta tradisinya yang dipergunakan oleh madhab Maliki. Yang ketiga ada Urf yang dipergunakan oleh madhab Hanafi dan Maliki. Dan yang terakhir ada hadis doib yang dipergunakan oleh madhab Hambali. Semua perbedaan dan perdebatan itu bukan sebagai perselisihan antar madhab, tetapi hanya timbul dan melebar sebagai akibat dari dihentikannya gerakan ijtihad dan pertumbuhan fikih, serta timbulnya dorongan untuk bersifat taklid tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Hal ini tidak sama seperti sikap para imam madhab yang saling menghargai satu sama lain. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu aliran pemikiran Islam. Yang pertama ada Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa atau mengharuskan seseorang berbuat sesuatu. Dalam konteks ini, Allah mempunyai sifat al-jabar dalam bentuk mubalaghah,
Itu artinya Allah Maha Memaksa. Kemudian doktrin-doktrin Jabariyah. Di antaranya, yang pertama manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang ketiga, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Dan yang keempat, surga dan neraka tidak kekal. Kemudian, aliran yang kedua adalah Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang mempunyai arti memutuskan, kemampuan, dan memiliki kekuatan. Qadariyah adalah aliran pemikiran dalam Islam yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Doktrin-doktrin Qadariyah diantaranya, yang pertama, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Yang kedua, dalam memahami takdir aliran Qadariyah terlalu liberal. Yang ketiga, aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Dan yang keempat, paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Kemudian aliran yang ketiga ada Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala dengan yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Mu'tazilah menjadi sebuah aliran pemikiran Islam berdasarkan peristiwa memisahkan diri Abu Zaifah Wasil bin Atta sebagai pendiri paham Mu'tazilah ini dari gurunya Hasan al-Basri. Doktrin-doktrin aliran Mu'tazilah diantaranya, yang pertama, orang Islam yang memiliki dosa besar berada pada posisi tengah-tengah. Mereka tidak termasuk mukmin dan juga tidak termasuk kafir. Kemudian yang kedua, setiap makhluk akan mendapatkan azab atas dosa-dosanya dan berhak pula menerima balasan atas kebaikan yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga, meniadakan sifat-sifat Allah, karena tauhid adalah meniadakan sifat-sifat Allah. Bila Allah mempunyai sifat, maka Allah tidak esa lagi. Kemudian, aliran yang keempat yaitu Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Khawarij dimaksudkan bagi kelompok yang keluar dari barisan Ali sebagai respon dari diterimanya arbitse tahkim oleh Ali. Kemudian doktrin-doktrin Khawarij. Yang pertama, khalifah harus dipilih bebas seluruh umat Islam. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, dapat dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia dijatuhkan bahkan dibunuh apabila melakukan kezaliman. Yang keempat, khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 Utsman dianggap menyeleweng. Dan Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadinya arbitrase tahkim, ia dianggap menyeleweng. Kemudian yang kelima, Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Yang keenam, pasukan Jamal yang melawan Ali adalah kafir. Yang ketujuh, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, sehingga harus dibunuh, dan seseorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lainnya yang telah dianggap kafir. Yang kedelapan, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Yang kesembilan, seseorang harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Yang ke-10, orang yang baik harus masuk surga dan orang yang jahat masuk ke neraka. Yang ke-11, Al-Quran adalah makhluk. Yang ke-12, manusia bebas memutuskan perbuatannya. Kemudian aliran yang kelima yaitu Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja yang berarti penunda atau penangguhan. Murji'ah sebagai aliran pemikiran Islam dapat diartikan sebagai orang-orang yang diam atau menangguhkan persoalan terhadap pelaku dosa besar. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan pelanggaran terhadap keimanan dan hukum terhadap pelanggaran tersebut akan dilakukan nanti di akhirat. Oleh karena itu, Murji'ah dalam pandangannya menunda atau menahan, memutuskan dan menghukum pelaku dosa di dunia. Doktrin-doktrin aliran Murji'ah. Yang pertama, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena kufur
dan iman letaknya di hati. Kemudian yang kedua, menurut Murji'ah ekstrim ini, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Sejalan dengan itu, sholat bukan lagi merupakan ibadah bagi mereka, karena disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. Kemudian aliran yang terakhir atau yang keenam yaitu Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah yang juga dikenal dengan nama Al-Sunnah wal Jamaah yang secara populer disebut dengan Sunni. Aliran pemikiran Islam ini didasarkan kepada nama pendirinya, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Ia dilahirkan di Basroh, besar dan wafat di Baghdad. Ia berguru kepada Abu Ali Jubai, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang setia selama 40 tahun. Abu Hasan al-Asy'ari memutuskan untuk keluar dari Mu'tazilah dan menyusun pemikiran yang baru yang kemudian disebut dengan Asy'ariyah. Menurut suatu pendapat, keluarnya Asy'ariyah dari Mu'tazilah itu karena ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan berkata kepadanya bahwa Mu'tazilah itu salah dan yang benar adalah pendirian hadis. Kemudian doktrin-doktrin aliran Asy'ariyah yang pertama yaitu wajib meyakini Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua, manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak. Dan yang terakhir, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk segala kesalahan dan kekurangan kami memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.